Tapi saya dengan sadar, saya mengakui perbuatan saya. Tapi satu, saya minta jangan fitnah saya lagi. Saya bukan mau mati-matian pengen masuk TV, tidak. Wallahi. Bang Saiful Jamil, sehat? Alhamdulillah. Bang Saiful, kita pengen dengar cerita Bang Saiful setelah bebas 2021 lalu sebagai kabar bahagia, tapi juga kemudian mungkin sedikit tidak terlalu mengembirakan setelah keluar. Gimana nih Bang? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sudah dari Allah ya. Saya ada di program ini, di program eksklusif. Memang terus terang saya sedang mencari sebuah media yang ini sebenarnya bukan sebuah bentuk pembelaan ya. Artinya ini adalah memang curhatan hati saya gitu. Jadi memang saya selama ini 2016 itu adalah tahun terpuruknya saya. 2016 tahun terpuruk dan itu ya Allah luar biasa ya. Bertubi-tubi ya ujian yang Allah kasih ke saya gitu. Air mata, bahkan saya sempat juga waktu itu mau bunuh diri. Saking mungkin saya selama ini dapat ujian kebahagiaan, bisa punya mobil mewah, rumah mewah, tiba-tiba saya dihadapi ujian yang begitu pahit dimulai tahun 2016. Lebih pahit dari ujian saya sebelumnya bercerai dengan istri yang pertama, bahkan kejadian yang menimpa sama istri saya yang kedua, kecelakaan. Ini jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih parah lagi, jauh lebih menyakitkan, menyedihkan. Hampir semua harta benda saya ludes. Hampir 80%. Saya bersyukur, saya akui itu karena memang dosa saya. Dan saya mengakui saya adalah orang yang banyak dosa, orang kotor, ya kan? Orang yang apa ya sebutnya ya, pokoknya orang hina. Saya mengakui gitu saya. Dan saya ikhlas, saya menebus. Dengan di penjara itu saya menyadari gitu. Saya lebih baik saya menebus dosa saya di dunia. Saya menebus dosa saya di dunia. Daripada saya harus menebusnya di akhirat. Pada waktu saya berpikir seperti itu, Mbak, gitu. Karena untuk mengaku aja, saya yakin nggak semua orang mau mengakui kesalahannya. Dan saya berani mengakui kesalahan saya. Saya menebus dosa-dosa saya. 8 tahun. Saya tidak mendapatkan keadilan. Saya tidak bisa menjalani seperti tahanan yang lain. Saya tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Bayangkan, Mbak. Kemana lagi saya mengeluh kecuali kepada Allah. Ini bukan air mata buaya. Benar ini benar-benar curhatan hati saya. Saya mengakui karena saya memang benar-benar saya ingin menebus dosa saya gitu. Tapi apa yang saya dapat dengan saya mengakui begini? Saya malah tidak dihargai. Itu saya merasa tidak mendapatkan keadilan. Saya bukan seperti tahanan yang lain. Ingin membela diri supaya terbebas dari jeratan hukum. Tapi saya dengan sadar, saya mengakui perbuatan saya. Tapi satu, saya minta jangan fitnah saya lagi. Saya difitnah itu tidak ada itu. Saya difitnah mencabuli anak bocah itu tidak ada. Difitnah mencabuli anak bocah itu tidak ada. Dia bukan anak bocah. Dia bukan, dan saya dibilang pedofil, saya sedih banget. Difitnah pedofil, padahal tidak ada pedofil itu. Jadi pemberitaan ini jahat banget gitu. Benar-benar saya ini udah kotor. Ya,
Saya mau dikotorin lagi gitu dengan berita-berita hoak-hoak itu gitu loh. Itu saya lelah gitu. Tapi saya nggak boleh menyerah gitu. Saya yakin jalan Allah tuh ada. Dibilang saya itu adalah melakukan konvoi bebas dari penjara. Itu tuh fitnahan semua. Faktanya? Jadi, faktanya tidak ada. Dengan penyambutan yang luar biasa dari... Tidak ada penyambutan yang luar biasa. Saya wallahi berani bersumpah demi apapun. Hampir seluruh media itu datang ke lapas itu untuk mengetahui pembebasan saya. Saya dibilang saya kayak orang pawai. Itu tidak pawai. Itu saya di depan lapas. Saya di depan lapas. Jadi mobil itu parkir di depan lapas. Dan saya ini dada-dada bukan di jalan raya. Saya ini dada-dada di depan lapas ngedadadahin wartawan. Yang wartawan minta disapa. Itu kalungin bunga itu saya tidak tahu. Saya itu mau dikalungin bunga. Itu adalah ekspresi dari keluarga. Yang melihat adiknya bebas selama 6 tahun mendekam di penjara. Dia memberikan kalungan bunga. Itu bukan maunya saya gitu loh. Bukan kepengenan saya. Bahkan saya itu pada saat itu linglung. Bayangkan 6 tahun dikurung, tiba-tiba dibebaskan, keluar, itu ngelihat dunia aja itu seperti dunia baru. Akhirnya saya difitnah. Itu seperti pahlawan. Gitu, gak ada masalah. Saya mau difitnah apapun, yang penting jangan mengganggu pekerjaan saya. Ini mereka sudah menjalar merana ke masalah pekerjaan. Bolehlah saya mungkin udah gak laku lagi di TV, tapi tolong jangan dengan cara fitnahan. Itu yang saya tidak terima. Gitu. Saya bukan mau mati-matian pengen masuk TV, tidak. Wallahi. Dari saya mau bebas pun, saya sudah dapat tawaran program. Apa yang Bang Ipul bayangkan ketika ingin hilang, tapi bukan dalam konteks fitnah yang disebar ya, itu gitu loh. Saya akan lebih redo. Kalau memang saya hilang dari pekerjaan saya sebagai seorang artis, karena bukan karena fitnahan, itu saya akan jauh lebih redo. Artinya memang saya sudah tidak diinginkan gitu. Nah ini saya kehilangan pekerjaan karena sebuah fitnahan. Gitu. Jadi itu yang nggak bisa saya terima. Saya yakin orang lain pun pasti begitu. Kalau kehilangan pekerjaan gara-gara fitnahan, gara-gara omongan yang nggak benar, hoax. Itu yang terjadi pada diri saya tuh sekarang. Tapi upaya Bang Ipul sendiri apa nih? Dengan pada akhirnya memang publik atau sebutlah netizen sudah punya stempel itu bahwa Bang Ipul tidak bisa lagi ke media, TV gitu loh. Yang Bang Ipul upayakan untuk paling tidak bisa loh Bang Saiful kembali. Amin. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit orang yang selama ini membungkam tentang istilahnya katanya sekarang Bang Ipul di boykot TV. Nah ini kan fitnahan juga. Ya kan sebenarnya ceritanya bukan begitu. Ceritanya adalah netizen yang nggak kepengen Bang Ipul itu ada di TV. Orang alhamdulillah begitu saya bebas, saya juga udah dikontrak sama beberapa stasiun TV. Tiba-tiba mereka nggak terima saya nongol di TV. KPI tidak melarang artis siapapun, tidak pernah memboikot siapapun, tidak pernah memboikot siapapun yang pernah berkasus. Artinya kan saya dulu pernah berkasus, sekarang udah jadi orang merdeka gitu. Saya bersyukur ya melalui yang disampaikan oleh Komisioner KPI Bapak Yuliandre Darwis. Beliau itu memberikan statement bahwa tidak pernah memboikot artis siapapun yang pernah berkasus. Karena tugas mereka bukan itu. Gitu. Jadi alhamdulillah di situ saya sudah lega. Saya lega banget, saya bersyukur sama Allah gitu. Paling enggak fitnahan tentang saya itu di boykot TV itu sudah terbantahkan. Kalau Bang Ipul terakhir kembali, pengen seperti apa? Jadi orang suci, tidak melakukan dosa apapun. Saya ingin menjadi orang yang tidak pernah punya masalah. Saya nggak kepengen punya problem sama siapapun. Saya nggak kepengen masuk penjara. Saya ingin kepengen jadi orang yang bahagia. Orang yang bisa menikmati keindahan dunia ini. Yang bisa beribadah, yang punya saudara banyak. Yang nggak ada fitnahan. Itu yang kepengen.
Jadi sosok Saipul Jamil yang baru. Jadi sosok Saipul Jamil yang baru. Oke, terima kasih Bang Ipul sudah datang ke kami, sudah bercerita. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu kita di acara eksklusif.